warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan materi kita hari ini itu mengenai formal invitation, berarti adalah surat undangan formal. Nah, berarti kalau berbicara mengenai formal, berarti undangannya harus resmi, kemudian berarti dia antar instansi, dari sebuah instansi A ke instansi B. Contoh misalnya sekolah adik-adik mau melakukan sebuah peresmian bangunan baru, misalnya aula baru. Jadi tentu saja sekolah adik-adik misalnya mengirimkan undangan misalnya kepada Pak Camat, kepada Pak Lurah, kepada RT, RW, atau misalnya pihak-pihak terkait yang berada di lingkungan sekitar sekolah tersebut, atau bisa juga misalnya karena di sekolah bisa juga ke dinas pendidikan. Berarti antar instansi ya, dari sekolah ke dinas pendidikan, sekolah dari ke kelurahan, sekolah ke kecamatan. Nah, kalau untuk surat formal tentu bahasa yang digunakan formal dan bentuknya pun juga formal. Kalau dulu waktu di kelas 8 berbicara mengenai invitation, mungkin invitationnya berupa card, berupa kartu. Misalnya undangan pesta pernikahan, khitanan, atau misalnya makan malam keluarga, itu termasuk undangan yang formal. Tapi kalau misalnya makan malam nih diadakan oleh sebuah perusahaan, misalnya Unilever mengadakan makan malam dengan perusahaan-perusahaan seperti Indofood, seperti perusahaan kosmetik lainnya, itu bagian dari formal invitation, bukan dikategorikan, walaupun dia undangan dinner ceritanya, itu bukan termasuk yang informal. Nah, ada 3 poin yang kita bahas mengenai formal invitation ini. Yang pertama tentu kalau dibahasnya ini sangat selalu 3 ini yang menjadi poin utama: social function, language features, dan generic structure. Nah, pertama kita masuk dulu ke social function. Social function. Nah, social function berarti adalah tujuan dari teks ini. Nah, apa sih tujuan dari teks ini? Mungkin sudah jelas ya. Berarti kalau namanya surat undangan berarti menginvite. Berarti to invite people to come to a formal event. Berarti acaranya harus formal, harus resmi, pakaiannya pun juga harus formal dan harus resmi. Bukan sembarang kita bisa datang dengan pakai baju kaos atau celana jeans begitu saja. Nah, kemudian setelah social function, kemudian kita masuk ke language features, ciri kebahasaannya. Language features. Nah, ciri kebahasaannya tidak terlalu banyak, yang simpel-simpel saja. Yang pertama, dia akan umumnya menggunakan future tense. Nah, yang mana future tense itu, Kak? Future tense itu adalah yang menggunakan will. Berarti nanti dia akan ada subjeknya, kemudian diikuti oleh will dan kata kerja bentuk pertama. Ini dia. Contoh kalimatnya bagaimana? Bisa kita misalnya dia menggunakan we will invite you to have dinner at the Hill Hotel. Nah, will ini di sini berarti itulah yang menyatakan akan tadi dan kata kerja bentuk pertama. Atau misalnya bisa juga we will have grand opening of our new branch office. Nah, dia menyatakan future, ada will nih, kemudian have sebagai kata kerja bentuk pertama. Setelah future tense, yang kedua itu ciri
kebahasaannya harus clear, jelas. Kemudian and jelas dan tepat, proper. Kemudian yang ketiga, using formal language atau using formal tone. Nadanya harus formal. Oke, using formal tone. Nah, inilah yang language features-nya, ciri kebahasaan dari teks formal invitation. Nah, kemudian yang ketiga adalah generic structure. Generic structure. Nanti ciri kebahasaannya. Yang pertama itu ciri kebahasaan kalau di dalam sebuah formal invitation itu harus ada hostnya. Host itu siapa? Pihak yang mengundang. Salah satu bagian dari host itu adalah akan ada logo atau surat dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua harus jelas siapa invitee-nya, siapa yang diundang. Kemudian yang ketiga name of event. Apa nama eventnya? Contoh misalnya grand opening tadi, grand opening of an office branch misalnya. Kemudian adalah request for party, request or expression of invitation. Nah, coba contohnya. Kita bisa menggunakan we would like to invite you. Salah satu contohnya we would like to invite you, atau juga bisa you are cordially invited. Nah, ini adalah salah contoh dari request for participant. Kemudian yang ada setelahnya itu adalah harus ada hari dan tanggal. Kemudian venue tempat atau alamat atau lokasi di mana, address atau di mana acara itu akan diadakan. Kemudian ada juga nanti istilahnya time of event, jam berapa. Kemudian ada nanti istilahnya RSVP. Tahu RSVP? RSVP ini adalah berasal dari bahasa Prancis. Jadi RSVP ini berisi nanti konfirmasi kita atau berisi nanti diberikan sebuah alamat atau nomor telepon orang yang menjadi penanggung jawab acara tersebut. Jadi kalau ada RSVP, kita harus konfirmasi kita mau hadir apa enggak. Kalau iya, enggak. Kalau untuk budaya barat sendiri tidak ada keraguan. Kalau mau datang harus konfirmasi, kalau enggak sebelum jadwal yang ditentukan. Nah, ke nomor yang disediakan nanti. Kemudian, yang terakhir itu adalah special instruction. Nah, apa yang dimaksud dengan special instruction ini? Misalnya contoh adalah masalah penggunaan dress code. Misalnya harus memakai batik atau memakai kebaya. Itu yang dimaksud dengan special instruction, dress code. Atau nanti instruksinya harus parkirnya di mana, pintu masuknya dari daerah mana, atau sekarang kalau kayak ada event harus pakai masker, pakai face shield dan segala macam. Itu disebut sebagai dengan special instruction. Jadi inilah materi kita mengenai formal invitation, surat undangan formal. Jadi intinya kalau yang namanya tujuan dari surat undangan formal itu adalah to invite people to come to a formal event. Dan pasti namanya aja formal, harus undangan yang resmi. Kemudian language features-nya menggunakan future tense, clear and proper, jelas ya, dan padat. Kemudian using formal tone, nadanya harus formal. Kemudian strukturnya harus ada host, logo, tuan rumahnya atau orang yang mengadakan acara, invitee yang diundang, kemudian name of event, nama acaranya itu apa,
Kemudian request or expression of invitation. Jadi harus ada menunjukkan ungkapan yang menunjukkan undangan. Ini ada dua contoh. Hari dan tanggal, ada venue or address. Terus tahu tempatnya, time of event, kapan, jam berapanya ya. RSVP berarti ini adalah kontak personnya untuk mengkonfirmasi apakah tujuannya ini to confirm. Berarti di sini tujuannya lah to convert. Tujuannya adalah to convert. To convert attendance untuk mengkonfirmasi kehadiran, yes or no. Kemudian special instruction, contohnya seperti dress code, apakah pakai batik, pakai pakai jas, pakai kebaya dan segala macamnya. Oke, kita cukupkan. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi